Makanya kita menyaksikan hari-hari ini begitu banyak kasus yang sesungguhnya tidak masuk akal, keputusan-keputusan yang kita dengar di tengah masyarakat terjadi, ya. Nah, maka saudaraku rahimakumullah, ini pun sudah hadir sekarang ini. Jadi dari 6 perkara, 6 kondisi yang Nabi sebutkan sehingga menyebabkan dibenarkannya seseorang itu berharap segera datangnya kematian, sudah 3 yang hadir. Ya, kita ulangi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini hari Jum'ah Mubarakah, tanggal 10 bulan Desember 2021. Mohon maaf. Masih di awal Jumadil Awal 1443 Hijriah. Dan hari ini kita meneruskan kaji kita tentang hadis min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda akhir zaman, yang kurang lebih berjudul bolehlah berharap kematian bila menemui 6 perkara. Dan kita sekarang akan meneropong perkara yang ketiga. Perkara yang pertama adalah imratas sufaha, penguasa yang bodoh. Yang kedua, kathratas syurati, banyaknya antek-antek penguasa atau polisi. Dan yang ketiga, wabai al-hukmi, jual beli hukum atau jual beli kasus-kasus hukum. Saudaraku rahimakumullah, menegakkan hukum ada 2 isu besar yang perlu kita bicarakan. Yang pertama adalah isu hukum apa yang diberlakukan, yang ditegakkan, yang diterapkan. Sesudah itu kita berbicara tentang bagaimana pelaksanaannya. Nah, sudah barang tentu hukum apa yang diberlakukan, pilihannya hanya 2. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 50, Allah Ta'ala menyebutkan 2 pilihan itu. Allah Ta'ala berfirman ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki, dan siapakah yang lebih baik hukumnya bagi kaum yang yakin? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Jadi saudaraku rahimakumullah, di dalam ayat ini pilihan hukum hanya 2. Atau memberlakukan hukum jahiliyah atau memberlakukan hukum Allah Ta'ala. Hukum jahiliyah adalah selain hukum Allah Ta'ala, yang berarti hukum produk manusia. Sementara dalam surat Al-Ahzab, setelah Allah membeberkan bahwa amanah, ketaatan, ibadah ini ditawarkan kepada langit, kepada gunung, kepada bumi, semua menolak, fahamalahal insan. Kemudian manusia memikulnya, siap untuk taat, siap untuk ibadah. Maka Allah Ta'ala kemudian memberi ungkapan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu
sangatlah zalim dan sangatlah bodoh. Nah, jadi kalau kita bicara hukum jahiliyah, hukum bikinan manusia, kurang lebih ini bermakna hukum yang mengandung kezaliman dan mengandung kebodohan. Karena manusia itu jika tidak berpegang kepada petunjuk Allah Ta'ala, dia akan cenderung zalim. Jika dia tidak bergantung kepada ilmu yang bersumber dari petunjuk dari Allah Ta'ala, dari Rasulullah SAW, dia akan menjadi bodoh, akan menjadi jahil. Ya. Karenanya hukum manusia itu disebut hukum jahiliyah. Sementara hukum yang mengandung keadilan, lawannya kezaliman. Hukum yang mengandung ilmu, lawannya kebodohan, kejahilan, adalah hukum Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala adalah yang maha adil dan maha tahu, maha berilmu. Karenanya saudaraku rahimakumullah, kalau kita bicara bai'ul hukum, jual beli hukum atau kasus-kasus hukum, dia bisa terjadi pada yang manapun. Sekalipun hukum Allah yang diberlakukan, tetapi bisa terjadi di dalam sebuah proses peradilan, mahkamah syariah sekalipun, ada pihak yang berusaha membeli ya kasus-kasus hukum agar bisa memenangkan ya pihak yang ingin dia menangkan. Bisa saja yang dibeli adalah hakimnya. Bisa saja yang dibeli adalah pembelanya. Bisa saja yang dibeli adalah ya pihak penuntutnya. Bahkan bisa jadi yang dibeli adalah saksi-saksinya. Nah, jika di dalam satu situasi sistem masyarakat, hukum Allah yang diberlakukan saja bisa terjadi jual beli kasus-kasus hukum, apatah lagi di dalam sebuah sistem masyarakat yang memberlakukan hukum jahiliyah, man-made product, ya, hukum buatan manusia, produk manusia. Sangat lebih mungkin lagi. Ya, karena apa? Karena ya ketika hukumnya sudah bukan hukum Allah Ta'ala, loopholes, ya, celah-celah yang muncul begitu banyak. Ya. Dan qadarullah di era penuh fitnah di akhir zaman ini, di babak yang paling kelam dalam perjalanan sejarah umat Islam ini, yaitu babak kepemimpinan mulkan jabriyata, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, adalah hukum jahiliyah yang diberlakukan, bukan hukum Allah Ta'ala. Ini bukan rahasia lagi. Di berbagai negeri-negeri yang sekalipun penduduknya mayoritas muslim, tetapi man-made product itulah yang diberlakukan. Produk hukum bikinan manusia, ya, itu yang diberlakukan, bukan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga potensi terjadinya jual beli hukum itu, kasus-kasus hukum itu sangat besar peluangnya. Dan karenanya kita mendengar begitu banyak hal-hal yang menyayat hati kita sebagai umat hari ini ketika kita menyaksikan parade penerapan hukum, ya apatah lagi hukumnya hukum manusia, hukum jahiliyah, bukan hukum Allah Ta'ala, yang begitu diskriminatif, yang begitu tidak menunjukkan objektivitas penerapan upaya-upaya keadilan. Ya, dan memang keadilan susah ditemukan di dalam hukum yang bukan hukum Allah Ta'ala. Tapi lebih rumit lagi permasalahannya ketika sudahlah bukan hukum yang bersumber dari yang maha adil, yang maha berilmu, Allah Ta'ala, yang diberlakukan, tetapi hukum yang penuh kezaliman, penuh kebodohan yang diberlakukan. Kemudian juga celah-celah terjadinya jual beli kasus itu begitu banyak. Makanya kita menyaksikan hari-hari ini begitu banyak kasus yang sesungguhnya tidak masuk akal, keputusan-keputusan yang kita dengar di tengah masyarakat terjadi. Ya. Nah maka saudaraku rahimakumullah, ini pun sudah hadir sekarang ini. Jadi dari 6 perkara, 6 kondisi yang Nabi sebutkan, sehingga menyebabkan dibenarkannya seseorang itu berharap segera datangnya kematian, sudah 3 yang hadir. Ya, kita ulangi kembali. Imratus sufaha,
pemerintahan yang dipegang oleh penguasa-penguasa yang bodoh. Yang kedua, kathratus syurat, banyaknya antek-antek penguasa, polisi. Dan yang ketiga, bai'ul hukmi, jual beli kasus-kasus hukum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita, keimanan kita, keislaman kita, ibadah kita, ketakwaan kita di zaman penuh fitnah ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صل وسلم